Halo bro, Simba Info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan sebuah informasi tapi bukan trik ataupun tutorial ya, melainkan sedikit review dari salah satu token yang memiliki project cukup menarik untuk kita pantau ya. Dan nama token tersebut adalah Sandwich.network. Ini untuk websitenya. Kalau untuk token tickernya adalah Sandwich. Nah, secara garis besarnya, Sandwich ini merupakan platform atau network ya, di mana ini ditujukan kepada para developer sebenarnya ya, developer atau creator token. Nah, jadi bagi orang-orang yang ingin melakukan create token atau sebagai developer token, itu dengan Sandwich Network ini dia tidak akan kesusahan ya untuk cara membuatannya atau untuk mengaplikasikan cara pembuatan token, lalu penguncian dan yang lain sebagainya. Karena secara keseluruhan atau jika mereka tidak menggunakan sandwich network ini, maka biasanya saat orang ingin melakukan create token itu pasti dia akan lari ke platform minting terlebih dahulu. Lalu jika ingin melakukan penguncian token, lari ke Unicrypt. Nah, misalkan dia ingin melakukan launchpad ya, launchpad di DEX, dia harus lari ke Pincel. Nah, jadi kan itu agak ribet. Nah, di sini si Sandwich Network ini memberikan sebuah terobosan ya, terobosan bagi para developer agar tidak pindah-pindah platform. Nah, jadi cukup di sandwich ini saja mereka bisa melakukan minting, melakukan penguncian, lalu launchpad juga iya, lalu masih banyak sekali lah fitur-fitur yang ada di sandwich ini. Nah, jadi kita akan mencoba mereview secara spesifik atau secara detail ya terkait dari platform apapun fitur-fitur yang ada di sandwich ini. Nah, di tampilan antarmuka kita disuguhkan dengan beberapa informasi terkait dari sandwich ini ya. Namun di sini nanti kita akan mencoba membahas secara spesifik lagi terkait project-project seperti apa sih unggulannya yaitu di sandwich. Nah, di sini ada 4 ya. Iya, ada 4. Ada 4 kategori yang paling diunggulkan, yaitu yang pertama adalah sandwich peluncuran dan 2 sandwich shafu, lalu ada sandwich tool, lalu ada juga sandwich swap. Nah, yang untuk si sandwich peluncuran ini adalah seperti kita ya, anggap saja kita ini adalah developer ingin melakukan pembuatan token atau create token ya, atau sebagai developer token. Nah, jadi di sini kita sangat mudah sekali atau sangat simpel sekali ya untuk melakukan pembuatan, yaitu dengan cara memainting ya, yaitu minting. Kalau istilahnya kan minting ya kalau di crypto ini. Jadi kita bisa langsung membuat token, langsung bisa meluncurkannya, bisa menguncinya. Nah, jadi kita di sini tidak perlu pindah-pindah. Biasanya kan kalau umumnya orang-orang kalau membuat token itu kan pasti jika kita ingin membuat token kita lari ke platform minting, lalu lari ke Unicrypt untuk melakukan penguncian, lalu lari lagi ke Pincel jika kita ingin menggunakan fitur launchpad ya. Nah, tapi di sini dengan sandwich ini kita sudah bisa melakukan berbagai hal dalam satu wadah. Nah, ini di sandwich peluncuran ya. Ini fungsinya nanti untuk mengcreate sebuah token. Lalu selanjutnya adalah sandwich shafu. Nah, ini adalah launchpad. Nah, ini kalau di platform lain ini seperti Pincel ya. Nah, jadi kita tidak perlu masuk ke Pincel, kita di sini saja kita juga sudah bisa melakukan launchpad. Lalu selanjutnya adalah sandwich tool. Nah, sandwich tool ini seperti trading ya. Jadi nanti di sini juga ada platform tradingnya. Jadi kita juga bisa melakukan trading di dalam sandwich network ini. Lalu selanjutnya adalah sandwich swap. Nah, ini seperti multi chain ya. Jadi kita nanti bisa melakukan swapping ya, seperti layaknya di PancakeSwap, Uniswap dan yang lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya adalah, nah ini dia, ini terkait dari mengapa memilih jaringan sandwich. Nah, jadi di sini ini adalah sedikit pemecahan masalah ya bagi orang-orang kenapa harus memilih sandwich atau kelebihan lah dari sandwich itu atau secara garis besarnya. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh para developer itu adalah ribetnya dalam membuat sebuah token atau membuat sebuah proyek. Yaitu seperti yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu saat kita ingin melakukan create token, kita harus lari ke platform minting. Lalu jika kita ingin melakukan penguncian token, larinya ke Unicrypt, pindah lagi kan.
jika kita ingin melakukan launchpad di DEX itu kita larinya ke ping sell. Nah, jadi di sini dia ingin memecahkan sebuah masalah yang ada ya. Maksudnya itu dia ingin merangkup jadi satu. Nah, di platform sandwich ini developer bisa menggunakan atau bisa create token itu tanpa pindah-pindah platform. Jadi cukup di sandwich ini saja developer bisa create token, ikut launchpad, penguncian token, dan yang lain sebagainya itu sudah bisa digunakan di sandwich ini. Lalu selanjutnya adalah, nah ini dia, selanjutnya adalah untuk orang-orang yang memegang token sandwich atau para holder sandwich itu dia bisa memiliki seperti fitur tersendiri ya. Bukan fitur sendiri sih, maksudnya itu keistimewaan bagi orang-orang pemegang token sandwich. Nah, salah satunya adalah bisa berpartisipasi dalam putaran launchpad ya. Maksudnya tuh jika ada launchpad yang diadakan di dalam sandwich network ini, maka orang-orang yang memegang token sandwich atau holder sandwich ini bisa mendapatkan alokasi launchpad itu lebih tinggi ya, lebih banyak. Nah, lalu selanjutnya adalah diskon untuk semua alat dan aplikasi. Nah, selain itu juga bagi para holder dari sandwich, seandainya kita ingin membuat sebuah token ya, untuk ingin membuat create sebuah token, itu kita bisa mendapatkan diskon dari alat-alat yang ada di aplikasi ini. Lalu selanjutnya adalah suara tata kelola utama untuk pembaruan. Nah, jadi kita pemegang token sandwich ini juga bisa mengadakan vote ya, atau memberikan sebuah usulan ya terkait kedepannya itu apa saja sih proyek-proyek dari sandwich. Lalu selanjutnya adalah akses ke alat dan aplikasi premium seperti pelacakan dompet. Nah, jadi nantinya kalian bagi para pemegang holder atau holdernya di sandwich ini juga ada sebuah akses premium. Jadi seperti diistimewakan ya untuk alat-alat yang ada di sandwich ini. Lalu selanjutnya adalah staking dan juga farming melalui sandwich swap. Nah, jadi kalian juga bisa melakukan staking ataupun farming ini pertanian kripto. Jadi bisa mendapatkan hadiah juga dari sandwich swap. Lalu selanjutnya adalah manfaat lebih banyak utilitas token dengan setiap pembaruan dan aplikasi baru. Lalu selanjutnya untuk mitra pendukung ini sudah banyak ya. Ini teman-teman bisa membaca sendiri. Untuk mitra-mitra dari si sandwich ini sudah terbilang cukup lumayan. Lalu selanjutnya ini kalau untuk tampilan antarmuka sudah habis ya. Kita lari saja ke sejenis kayak white paper, tapi kalau di sini dia adalah deck lapangan atau deck tool ya. Kita langsung lari ke deck tool untuk melihat secara spesifik terkait roadmap dan juga alokasi tokennya itu di mana saja. Dan ini dia merupakan tampilan PDF ya, tampilan PDF dari si Dextool tadi, dimana untuk slide pertama ini keterangan terkait apa itu sandwich network. Nah, ini sudah tak jelaskan tadi di awal ya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu untuk market size sudah, untuk ekosistem inventory juga sudah ya, untuk sandwich beta, sandwich safu, sandwich tool dan juga sandwich swap ini tadi sudah tak jelaskan juga di awal. Lalu yang belum itu ada nah ini dia sandwich allocation. Nah, jadi untuk pembagian tokennya itu yang tokennya itu dibagi-bagi ya, yaitu yang untuk seed sale itu ada 80 juta, lalu untuk private sale itu ada 120 juta, lalu untuk public sale ada 25 juta, liquidity pool ada 20 juta, ecosystem incentive ada 385 juta. Lalu untuk tim 120 juta, advisor 50 juta, marketing ada 100 juta, lalu treasure fund ada 100 juta juga. Nah, dan di sini juga dia menggunakan sistem vesting ya. Jadi ini tidak bisa, misalkan pada seed sale ya, ini tidak bisa dijual secara bersamaan, tapi dia ada linear vestingnya sendiri. Jadi ini nanti untuk penjualannya itu pun ada waktu-waktunya. Jadi ini buat apa? Buat mengendalikan harga dari token tersebut agar tidak ambrol ya, agar tidak turun. Jadi untuk seed sale-nya ini untuk sandwich ini linear vestingnya itu selama 12 bulan. Lalu untuk private sale-nya ini selama 10 bulan. Untuk public sale ini selama 3 bulan.
Lalu untuk liquidity poolnya ini selama 2 tahun ya. Lalu untuk tim 24 bulan, advisor 12 bulan, marketing 12 bulan, dan treasure fund ini 24 bulan. Dan selanjutnya adalah roadmap ya. Di roadmap ini adalah di stack 1 improving beta dan scaling, lalu selanjutnya stack 2 expand platform with new dapps, lalu stack 3 ada bringing together the ecosystem. Nah, jadi untuk stack satunya harapan dari si sandwich ini adalah sebagai decentralized nomor 1 di jaringan Binance Smart Chain. Lalu selanjutnya adalah untuk fungsi-fungsinya atau sedikit platform atau fitur yang dimilikinya adalah ada private sale, ada sandwich airdrop, dan juga multiple chain, Ethereum, Polygon, dan beberapa blockchain lainnya. Dan untuk stack 2 ada sandwich tool dan juga sandwich shafu. Ini sudah tak jelaskan tadi ya di depan, yaitu untuk sandwich tool adalah kita bisa melakukan trading atau ada fitur trading juga di dalamnya. Untuk sandwich shafu ini adalah launchpad ya. Lalu selanjutnya adalah stack 3 ada bringing together the ecosystem, yaitu terkait dari sandwich swap, di mana ini merupakan deck dengan multi chain. Oke. Lalu selanjutnya adalah tim, ini juga ada tim-timnya untuk CA sebagai partner CEO, lalu ada RV dan juga SG. Kalian bisa klik-klik atau lihat-lihat saja nanti ya di website resminya. Dan jika kalian tertarik untuk membeli token ini, kalian bisa melakukan pembelian lewat PancakeSwap ya, langsung lewat decknya, atau bisa juga lewat exchange, yaitu bisa lewat Gate.io ataupun lewat MEXC, karena sudah listing di 2 market tersebut. Next, di video selanjutnya Simba akan memberikan informasi kembali seputar tips, trik, dan juga review ataupun tutorial lainnya. Salam dari saya, Simba Info.